Untuk mencari turunan parsial derajat tinggi dari suatu fungsi parameter, di sini kita misalkan parameternya di sini dalam satu parameter T ya. Jadi fungsi Z itu fxy, kemudian X-nya dalam T, Y-nya dalam T. Nah, di sini kita akan mencari turunan derajat tingginya. Pertama, kita ingat lagi untuk turunan ini, turunan terhadap fungsi parameter. Di sini rekan-rekan ingat untuk turunan pertama itu bisa kita cari dengan di sini dz terhadap T, karena di sini hanya T, jadi kita pakai diferensial total ya. Itu adalah ini sama dengan turunan Z terhadap X dikali turunan X terhadap T ya, ditambah turunan Z terhadap Y dikali turunan Y terhadap T. Kemudian untuk mencari turunan kedua kita simbolkan begini ya, turunan kedua Z terhadap T. Nah, di sini artinya turunan kedua itu adalah turunan dari turunan pertama. Jadi kita akan mencari turunan terhadap T dari turunan pertamanya. Jadi dari turunan pertama yang sudah kita temukan, yang sudah kita tulis di atas ini tadi ya. Jadi yang di sini, nah ini kita turunkan lagi sekarang. Z terhadap X di sini dx per dt ditambah z terhadap Y dikalikan dy per dt di sini. Nah, untuk mencari turunan ini, karena ini kita lihat ya ada dua ruas di sini, maka kita akan kerjakan seperti rekan-rekan mengerjakan turunan untuk fungsi penjumlahan. Nanti di sini diturunkan dulu, kemudian ini juga diturunkan nanti. Kita hitung mulai dari yang di depan dulu ya. Di sini berarti, nah ini diturunkan, kemudian yang di sini dibiarkan, kemudian nanti ditambah yang di sini kita biarkan tetap, yang di belakang diturunkan itu ya. Jadi turunan fungsi perkalian seperti rekan-rekan menurunkan Y sama dengan UV ini kan turunannya menjadi U aksen V ditambah UV aksen ini ya. Jadi idenya konsepnya sama dengan yang dulu rekan-rekan punya di kalkulus diferensial. Jadi di sini yang pertama turunan Z terhadap do Z per do X kita turunkan terhadap T. Berarti di sini ada turunan terhadap T dari do Z per do X. Nah, kemudian di sini dx per dt-nya tetap. Kemudian di sini ditambah do Z per do X-nya tetap. Nah, sekarang dx-nya di sini turunannya turunan kedua, karena diturunkan sekali ya yang di belakang sini. Kemudian kita tambah dengan, nah sekarang yang ruas yang di sini, berarti kita tambah dengan turunan terhadap T, atau ini biar jelas kita beri warna lain ya. Turunan terhadap T dari di sini do Z per do Y. Kemudian dy per dt-nya kita buat tetap. Nah, kita tambah sekarang do Z per do Y-nya kita buat tetap. Nah, turunan kedua dari dy per dt. Nah, jadi menjadi d kuadrat y per dt kuadrat. Nah, kemudian rekan-rekan ingat lagi di sini turunan Z terhadap E, kemudian di sini do Z per do Y, di sini akan kita hitung lagi ya, di sini menjadi ide untuk mencari turunan yang do Z do X, kemudian yang ini ya, biar agak berbeda, biar jelas ya. Nah, untuk mencari turunan yang di sini, ini artinya turunan fungsi terhadap T. Jadi karena dia terhadap T, rekan-rekan idenya nanti bisa mirip dengan yang di sini. Ini kan juga turunan fungsi Z terhadap T. Nah, sekarang kita ganti fungsi Z ini menjadi do Z per do X. Nah, jadi di sini turunannya akan menjadi yang di sini analog hasilnya dengan yang ini ya, tapi Z-nya diganti do Z per do X di sini. Jadi nanti rekan-rekan punya yang pertama adalah do dari do Z per do X tadi ya. Jadi di sini menjadi turunan keduanya berarti do kuadrat Z terhadap do X kuadrat. Kemudian di sini dx per dt-nya berarti kita kalikan dengan dx per dt. Nah, kemudian kita tambah dengan di sini do Z-nya terhadap Y berarti ini terhadap Y sekarang.
turunannya fungsi ini tapi terhadap Y. Berarti tadi sudah terhadap X-nya sudah tadi ya. Do X-nya dulu dari belakang ya, kemudian diturunkan lagi terhadap Y di sini. Di sini dikalikan ini ya, dy per dt berarti, dy per dt. Nah, ini adalah turunan dari yang di sini. Ini ya, turunannya ini semua tadi ya. Nah, untuk turunan ini yang di dalam kotak kuning turunannya itu hasilnya adalah yang di dalam kurung ini. Jadi sekarang kita kalikan lagi dengan yang ini ya, dx per dt. Nah, kemudian ini tetap ya, do z per do x di sini d kuadrat x per dt kuadrat. Nah, ditambah dengan, nah sekarang kita akan menurunkan yang di sini nih. Nah, ini idenya sama ya. Kita seperti menurunkan dz per dt, tapi kita pandang z ini adalah do z per do y sekarang. Jadi di sini kita punya, kita tambah dengan, di sini menjadi do kuadrat z, tapi di sini tadi sudah do z per do y di sini, berarti tadinya terhadap y, sekarang terhadap x. Nah, di sini dx per dt. Kemudian ditambah dengan turunan kedua Z. Nah, di sini terhadap Y ya. Ini turunan kedua Z terhadap Y. Berarti Z-nya kita ganti ini tadi ya. Di sini menjadi berarti turunan Z-nya 2 kali begini ya. Kemudian dy per dt. Nah, dikalikan dengan di sini pengalinya adalah ini tadi ya, dy per dt. Kemudian yang di belakang tetap ya, do Z per do y dikalikan d kuadrat y per dt kuadrat. Nah, kemudian ini kita ekspansi semua, kemudian nanti jika ada yang sama bisa kita jadikan satu di sini. Jika kita ekspansi, ini menghasilkan turunan kedua Z terhadap X, kemudian dx per dt. Kita kalikan satu-satu dengan dx per dt ya. Oh, ini dx per dt, ini dx per dt. Berarti dx per dt-nya di sini kuadrat. Kemudian ditambah turunan kedua Z terhadap do Y, do X. Kemudian di sini dy per dt. Nah, di sini sekarang dx per dt. Ditambah dengan yang ini tetap do Z per do X. Kemudian d kuadrat X, dt kuadrat. Ditambah dengan sekarang yang di bawah ini ya. Menjadi turunan kedua Z, do X, do Y, kemudian dx per dt dikalikan di sini dy per dt. Ditambah yang ini sekarang turunan kedua Z terhadap Y. Di sini dy per dt-nya karena ada 2 berarti kuadrat. Ditambah yang di sini ya. Do Z per do Y dikalikan d kuadrat Y dt kuadrat. Nah, di sini ada yang sama bisa kita jadikan satu. Nah, yang terlihat sama ini yang mana ini ya? Ini kan tadi kita punya teorema apa namanya? Turunannya mau baik X dulu maupun Y dulu jika diintegralkan, jika diturunkan ini hasilnya akan sama nanti. Kalau fungsinya fungsi kontinu terdiferensial tadi ya. Jadi ini nilainya sama. Kemudian ada yang sama lagi, sudah tidak ada ya. Berarti nanti yang ini bisa kita jadikan satu. Jadi di sini bisa rekan-rekan susun, rumusnya akan menjadi turunan kedua Z terhadap X parsial dikali dx per dt kuadrat. Kemudian ditambah dengan 2 kali di sini do kuadrat Z per do X do Y, atau rekan-rekan bisa nulis do Y do X sama saja nanti dari dx per dt, kemudian dy per dt, kemudian ditambah dengan apa yang belum? Ada yang tersisa berarti masih berapa? 3 ini ya, 1, 2, 3 ya. Di sini menjadi
Oh ini yang Y, ini Y, ini yang X ya. Atau kalau rekan-rekan menulisnya ingin lebih urut begitu ya, yang X dengan X, maka ini tadi masih ada yang X ya. Yang ini dulu saja tadi. Jadi dou Z per dou X di sini D kuadrat X per DT kuadrat, baru ditambah yang 2 kali tadi. Dou kuadrat Z di sini dou X dou Y, di sini dx per dt, dy per dt ditambah, nah ini yang tersisa. Berarti ini dulu ya, dou Z per dou Y, d kuadrat Y per dt kuadrat ditambah, nah ini yang bentuknya sama dengan yang di depan sendiri tadi ya, turunan kedua Z per dou Y kuadrat, tapi di sini dikalikan dengan dy per dt kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk turunan fungsi parameter, tapi untuk turunan keduanya ya, turunan kedua untuk fungsi parameternya. Dirumuskan dengan di sini, bagian yang paling akhir di sini. Ini adalah dou kuadrat D ya, D kuadrat Z, karena di sini hanya terhadap T, jadi D ya, D kuadrat Z per DT kuadrat. Nah, ini dirumuskan dengan ini. Di sini ada fungsi Z sama dengan X kuadrat dikurang Z kuadrat, kemudian X-nya itu adalah E pangkat T dan Y-nya itu adalah sin T. Kemudian kita akan coba mencari turunan Z terhadap T, nah dan juga yang kedua, turunan kedua Z terhadap T di sini. Nah, untuk mencari turunan Z terhadap T, rekan-rekan menggunakan cara yang sudah kita punya di pertemuan-pertemuan awal dulu ya. Jadi turunan kedua Z terhadap T di sini diberikan oleh turunan Z terhadap X dikali X terhadap T ya. Kemudian ditambah turunan Z terhadap Y dikalikan dengan turunan Y terhadap T. Jadi di sini rekan-rekan punyai turunan Z terhadap X. Berarti ini ya terhadap X menjadi 2X ya. Kemudian turunan X terhadap T berarti di sini adalah E pangkat T. Nah, kemudian ditambah dengan turunan Z terhadap Y berarti min 2Y ya. Di sini berarti min 2Y. Kemudian turunan Y terhadap T berarti di sini menjadi cos T di sini. Nah, ini adalah untuk turunan pertamanya. Untuk menghitung turunan kedua, rekan-rekan tadi ingat untuk turunan kedua fungsi dalam bentuk parameter itu diberikan oleh di sini turunan kedua Z terhadap X, kemudian dikalikan di sini adalah dx per dt kuadrat, kemudian ditambah dengan turunan dari Z terhadap X, namun di sini dikalikan dengan D kuadrat X per dt kuadrat ya. Kemudian 2 kali, tadi ada turunan kedua Z terhadap X dan juga Y ya. Jadi dikalikan di sini, dou di sini, kemudian di sini dx, dt, dy, dt ya. Nah, kemudian ditambah sekarang yang terhadap Y di sini D kuadrat Y dt kuadrat ditambah yang terakhir di sini yang dou kuadrat terhadap Y di sini dikalikan dy dt dikuadratkan ya dy per dt-nya di sana. Nah, jadi kita harus mencari satu persatu dari bagian-bagian suku ini ya, mencari turunan kedua terhadap X, ini terhadap T, kemudian di sini juga dicari. Nah, ini juga turunan kedua Z terhadap X, kemudian terhadap Y, ini harus dicari terlebih dahulu ya. Mungkin yang akan coba kita hitung dulu di sini, kita punya turunan ini ya, yang untuk terhadap X dan terhadap Y di sini. Jadi kita punya dou Z terhadap Y ini diberikan oleh min 2Y. Nah, dari sini berarti nanti dou Z
kuadrat, tadi udah terhadap Y, sekarang diturunkan terhadap X, maka turunan dari ini terhadap X adalah 0. Jadi bagian ini nanti nilainya 0 dia. Kemudian juga kita punya Z terhadap X, ini adalah apa tadi, 2X ya berarti. Kemudian rekan-rekan juga butuh X terhadap T, berarti karena E pangkat T ya tetap E pangkat T, maka turunan kedua X terhadap T ini juga E pangkat T. Kemudian Y terhadap T di sini tadi adalah sin T ya, berarti turunannya cos T. Kemudian turunan kedua Y terhadap T ini adalah min sin T ya. Nah, dari sini kemudian rekan-rekan substitusi ke dalam bentuk ini tadi, rumusnya di sini tadi, maka bisa kita peroleh sekarang turunan kedua Z terhadap T ini adalah turunan kedua terhadap X dulu. Oh, ini belum dicari ya, yang ini sekarang. Ini terhadap X sekarang, tadi belum dicari, ini adalah 2 ya. Kalau yang terhadap Y nanti diperlukan juga, ini sudah terhadap Y, berarti yang terhadap Y tadi turunannya min 2 ya, nanti bisa kita tulis nanti. Ini berarti hasilnya adalah yang ini dulu ya, kita substitusi ke rumus yang di sini. Berarti menjadi 2 turunan X kuadrat berarti menjadi E pangkat T kuadrat ditambah do Z per do X-nya berarti 2X. Kemudian ini turun kedua X terhadap T, E pangkat T, ditambah 2 kali 0 ya, ditambah do Z per do Y-nya min 2Y. Kemudian turunan kedua Y terhadap T berarti min sin T. Kemudian di sini do kuadrat Z per do Z kuadrat, berarti ini diturunkan lagi hasilnya di sini ditambah dengan min 2, kemudian dy per dt kuadrat, berarti ini ya, dy per dt dikuadratkan ya, berarti cos t kuadrat tapi, cos t kuadrat begini. Jadi ini jika kita jadikan 1 di sini bisa kita rapikan ya. Ini kita mulai dari di sini menjadi 2 E pangkat 2T ya jadinya, E pangkat 2T karena T kuadrat ditambah 2X E pangkat T min 2Y sin T min 2 cos kuadrat T di sini. Di sini menjadi cos kuadrat T begini. Nah, di sini bisa rekan-rekan lihat ya. Jadi hasilnya seperti ini nanti.